Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak sudah membaca file PDF ya. Jadi anak-anak nanti memiliki gambaran apa yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 untuk kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, makhluk hidup di sekitar kita itu apa saja sih? Ada manusia itu ya ayah, ibu, adik, kakak, sepupu, nenek, kamu. Ada hewan itu beragam ya. Kalian pasti tahu yang namanya hewan. Ada cicak, ikan, singa, semut, kupu-kupu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga makhluk hidup. Pohon kelapa, pohon bayam, jamur, masih banyak lagi tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Anak-anak pasti masih bisa menyebutkan contoh lain dari golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sebagian besar memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah bergerak. Jadi anak-anak pasti tahu ya, kalau hewan itu tidak bergerak berarti bisa jadi mati. Manusia tidak bergerak bisa jadi mati. Berarti bukan makhluk hidup lagi. Lalu bernafas. Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kita hidup, makhluk hidup itu hidup, pasti dia bernafas. Untuk berkembang biak itu bertambah banyak. Misalnya anak-anak menanam pohon satu, tiba-tiba muncul tunasnya lagi, tambah banyak. Nah, itu namanya berkembang biak. Anak-anak di rumah punya ayam jago dan ayam betina, tiba-tiba bertelur, telurnya bisa menetas, tambah banyak. Tadi ayamnya 2, sekarang punya ayam lebih dari 2, berarti namanya berkembang biak, tambah banyak. Lalu yang namanya tumbuh, ciri-ciri selanjutnya tumbuh itu bagaimana toh? Tumbuh itu tambah besar, tambah tinggi. Kamu kemarin waktu masih bayi, masih kecil, belum bisa berdiri, belum bisa merangkak. Nah, itu namanya tumbuh. Tumbuh itu tambah tinggi, tambah besar. Nah, itu namanya tumbuh. Lalu membutuhkan makan. Tentu saja makhluk hidup itu membutuhkan makan untuk kelangsungan hidupnya. Biar bisa bergerak, biar bisa berkembang biak, bernafas, bertumbuh, itu membutuhkan makan. Nah, makanan makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada domba suka makan rumput, ada misalnya cicak suka makan apa? Ayo. Iya, nyamuk. Terus misalnya kalau punya kucing, suka makan ikan. Nah, itu berarti makhluk hidup membutuhkan makanan. Peka terhadap rangsang. Berarti kita memiliki kepekaan terhadap suatu hal. Misalnya anak-anak itu melihat lampu yang sangat silau. Kalau malam lihat lampu motor yang silau, anak-anak otomatis akan sekilas berkedip. Nah, itu namanya contoh peka terhadap rangsang. Ada lagi misalnya anak-anak pernah lihat bunglon. Bunglon atau hewan lain ketika kita dekati dia akan lari. Oh, berarti ada manusia. Nah, dia akan peka terhadap rangsangannya. Nah, lalu contoh lain putri malu kita pegang lalu dia menutup daunnya. Nah, kalau anak-anak belum tahu putri malu nanti tanya sama ibu ya. Itu nanti kalau kita sentuh ternyata daunnya akan menutup sendiri. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Itu adalah berbagai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makan, dan peka terhadap rangsang. Yuk, ini hewan apa anak-anak? Iya, cicak. Anak-anak sering lihat di rumah banyak cicak ya. Nah, anak-anak kita mengingat kembali lagu cicak-cicak di dinding.
Kita akan belajar menyanyikan lagu dengan pola lagu yang benar. Untuk simbol merah yang pendek itu simbol bunyinya pendek. Kalau yang panjang kita nyanyikan itu namanya simbol bunyi panjang. Jadi nanti menyanyikannya panjang. Lalu yang namanya pola lagu itu yang ini loh. Titik pendek. Yang pertama yang cicak-cicak di dinding. Itu ada titik pendek, titik pendek, titik pendek, titik pendek, titik pendek, titik pendek. Yang terakhir panjang. Itu namanya pola lagu. Ada berapa baris ini lagunya? Kita hitung yuk. Cicak-cicak di dinding 1, diam-diam merayap 2, datang seekor nyamuk 3, hap lalu ditangkap 4. Berarti lagunya ada 4 baris. Setiap baris memiliki pola lagu yang berbeda. Coba kita lihat pola lagu yang ketiga. Titik pendek, titik pendek, titik pendek, titik pendek, titik pendek, titik pendek, terakhir panjang. Yuk kita bernyanyi anak-anak. Sudah siap bernyanyi? Ikuti iramanya Bu Guru ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, untuk membedakan simbol pendek dan panjang, coba kita ganti lagu cicak-cicak dengan tata. Nah, kalau yang pendek ta, yang panjang ta. Ikuti iramanya Bu Guru. Tata 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 ta. Nah, nanti anak-anak belajar bernyanyi ya. Boleh pakai tata, boleh langsung cicak-cicak di dinding. Tapi pola lagunya harus yang benar. Oke? Itu tadi cicak. Cicak itu termasuk hewan. Hewan itu makhluk hidup. Nah, cicak itu anak-anak pernah lihat cicak ketika kalian dekati, dia lari, merayap di dinding. Berarti cicaknya bergerak. Nah, kita amati ya ciri-ciri hewan dari yang kita lihat dulu. Tentu saja cicak itu juga bernafas ya. Membutuhkan makan enggak? Nah, ciri-ciri hewan dari lagu ini tadi ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Merayap itu bergerak. Datang seekor nyamuk berarti makan, membutuhkan makan. Tentu saja dia juga bernafas. Nah, di samping kalian ada hewan. Ciri-ciri hewan. Ini hewan apa namanya? Ya, betul, hewan ikan. Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri dari ikan? Iya, ikan itu juga bergerak. Ikan itu juga bernafas. Ikan juga membutuhkan makanan. Nanti anak-anak coba lihat di sekitar anak-anak ada hewan apa saja. Nanti anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidupnya. Oke ya. Selanjutnya kita akan belajar untuk menghitung. Nah, ada yang punya ikan di rumah? Ikannya banyak? Nah, ketika bertelur pasti telurnya banyak sampai ribuan, kita nggak bisa menghitung. Tapi Bu Guru di sini akan mengajari bagaimana cara menulis angka ribuan. Contohnya ini, 1000. Kalau 2 di depan berarti 2000. Kalau 3 di depan berarti 3000. Kalau 4 di depan 4000. Tentunya kalau 5 di depan 5000. Jadi 1000 itu terdiri dari angka 1 titik nolnya 3. Itu namanya ribuan. Kalau nolnya 2 ratusan. Nah, anak-anak sudah pernah belajar ratusan ya di kelas 2 ya. Nah, selanjutnya ada angka 4.250. Itu artinya 4250.
Lalu yang selanjutnya 6.500. 6-nya ribuan, 5-nya ratusan. Itu namanya 6.500. Nah, nanti dengan pendampingan orang tua, anak-anak coba. Ada yang bisa ini? Dibaca 3.000. Nah, nanti anak-anak mencoba. Tanya sama ayah, sama ibu atau kakak. 3.000 itu seperti apa? Benar nggak anak-anak menebaknya? Lalu bagaimana caranya menulis 6.250? Dibaca apa ya? Nah, lalu jika dibaca 7.500, bagaimana menulisnya? Nah, kalau 4.050, 4.050, bagaimana dibacanya? Nah, nanti anak-anak mencoba belajarnya. Oke ya. Sekarang kita mengurutkan angka dari yang terkecil dari susunannya menjadi yang terbesar, bisa. Atau dari yang terbesar menjadi terkecil. Nah, ini yang pertama yang garis biru itu ada 1, itu 000, itu artinya 1.000. 2.000, 3.000, 4.000. Lalu yang selanjutnya 1.500, 2.500, 3.500, kira-kira selanjutnya berapa? Iya, betul, 4.500. Lalu selanjutnya 2.000, titik-titik, 6.000, lalu 8.000. Kira-kira itu kelipatan berapa? Kelipatan 2.000. Maka setelah 2.000 ini adalah 4.000. Lalu yang bawahnya, coba nanti anak-anak pikirkan ya, berapa ya angka untuk mengisinya. Oke, tadi menyusun bilangan ya, bisa dari yang terkecil sampai terbesar, bisa ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti ini ada angka acak 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, 4.250. Tentunya dari yang terkecil kita lihat angka terdepannya. Paling kecil adalah 1. Berarti 1.250. Lalu 2.250. Lalu 3.250. Selanjutnya 4.250. Dan yang terakhir yang 5.250. Nah, sekarang kebalikannya, kita mengurutkan dari yang terbesar. Oke, urutan bilangannya dari yang terbesar. Maaf, ini keliru ya Bu Guru. Oh, ini yang terbesar ya. Berarti Bu Guru keliru, nanti anak-anak urutkan lagi ya dari yang terbesar. Ini yang terkecil, mohon maaf ya. Berarti nanti dari yang 5.400 ke 4.200, lalu 3.050, lalu 2.250 dan 1.100. Itu nanti dibalik dari sini ke depan. Begitu ya. Lalu kalau sudah anak-anak bisa mengurutkan angka, nanti anak-anak silahkan belajar kembali filenya. Boleh dicoret-coret di buku tulis, cara mengurutkan, cara menulis, cara membaca. Setelah anak-anak paham, nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas dari Bu Guru, yaitu menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan nada yang benar. Nanti anak-anak mengirimkan videonya dengan ekspresi kalian yang hebat, boleh berekspresi. Lalu yang kedua, mengerjakan link Google Form yang akan Bu Guru bagikan. Nanti jika ada yang tidak bisa mengirim link Google Form, nanti silahkan anak-anak japri ke Bu Guru. Nah, sebelum membuka link Google Form, pastikan anak-anak sudah menyimpan nomor WA-nya Bu Guru dulu. Jadi nanti linknya bisa dibuka insya Allah. Oke, begitu penjelasan dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Nanti anak-anak silahkan japri kembali materi yang belum paham atau ada kekeliruan dalam Bu Guru menyampaikan. Boleh nanti anak-anak interaktif, boleh di grup, boleh japri, boleh bertanya. Begitu nggih?
Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.